Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah syukur keluarga besar Inmas TV Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan kembali hadir di program Mutiara Ramadan. 1 bulan penuh kita bersama untuk mengkaji syiar tentang Ramadan. Dan untuk pertemuan yang perdana ini, Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Dr. Haji Denny Priyansyah, SAG MSI, akan memberikan materi tentang makna bulan Ramadan. Oleh karena itu, kita simak selama sebulan penuh secara bergiliran. Para guru-guru kita akan menyampaikan materi tentang makna Ramadan. Apa itu Ramadan? Semoga Ramadan tahun ini 1443 Hijriah bisa menambah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wajaba alaina bisawm fi syahri Ramadan. Syahrul mubarak, syahrul Quran, syahrul maghfirah. Wa fihi ayatul Qur'anil Karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa siril asrar wa tirgakil aghyar wa miftahil babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi athar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdali amma ba'du. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, serta bersalawat kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan ini adalah bulan yang paling diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di bulan ini Allah akan mensucikan dosa-dosa manusia. Allah akan memberikan ampunan terhadap segala dosa yang pernah diperbuat oleh manusia. Dan di bulan ini juga adalah bulan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala segala amal kebaikan dan kebajikan yang kita lakukan. Di bulan ini juga di mana kita akan mendapatkan nilai ibadah yang berlipat ganda apabila kita melakukan amal ibadah kewajiban maupun ibadah-ibadah yang sunnah. Maka oleh sebab itulah bersyukur kita kepada Allah bahwa kita patut bersyukur kepadanya karena kita dipertemukan kembali dengan bulan yang suci, bulan yang maghfirah, bulan di mana semua amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan di mana ada perbedaan tersendiri dengan bulan-bulan yang lain. Karena bulan Ramadan adalah syahrul ummah. Sahrulnya, bulannya umat Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lalu, apa yang harus kita maknai dari bulan Ramadan ini? Yang pertama, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada kita ketika jatuh tanggal 1 Ramadan, ada kewajiban bagi orang yang beriman kepada Allah, yaitu melaksanakan ibadah di puasa di bulan Ramadan. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan di dalam Al-Quran, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa
sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa? Yang pertama adalah bahwa di bulan puasa ini Allah akan ampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Sebagaimana yang Rasulullah Muhammad SAW sabdakan dalam sebuah hadisnya, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa dengan keimanan, dengan keikhlasan, dengan semata-mata mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu, wa ma ta'akhkhar, dan yang akan datang. Maka oleh sebab itu, kita menahan lapar dan dahaga sejak dari fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Itulah kehidupan kita semasa hidup di dunia ini dalam 1 kali 24 jam. Manusia ketika waktu fajar dia bangun. Ketika fajar itu dia melaksanakan aktivitas sampai dengan menjelang maghrib. Dalam kegiatan aktivitas dunia ini kadang manusia melakukan perbuatan dosa. Melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama. Berdosa dengan Allah, berdosa dengan sesama manusia, berdosa kepada tetangga, berbuat dosa kepada keluarga, berbuat dosa kepada istri, berbuat dosa kepada suami, berbuat dosa kepada anak, serta perbuatan-perbuatan dosa kepada sesama manusia sering kita lakukan tanpa kita sadari ataupun kita sadari. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kepada makhluknya, kepada orang yang beriman kepada Allah, umat muslim khususnya, tidak membiarkan begitu saja. Namun Allah memberikan jalan keluar agar dosa-dosa yang ia lakukan selama ini, selama 11 bulan, maka Allah akan ampunkan dalam waktu 1 bulan, yaitu dengan melaksanakan ibadah puasa. Oleh sebab itulah, mari kita manfaatkan puasa, momentum untuk melaksanakan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya. Kita puasakan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tercelah. Kita puasakan dari kita dari pembicaraan yang tercelah. Dan kita puasakan telinga kita dari mendengar, mengumpat dan memaki. Kita puasakan tangan kita dari menganiaya dan mencuri. Kita puasakan perut kita dari memakan subhat dan yang haram. Semua itu harus kita laksanakan dengan cara melaksanakan ibadah puasa. Ketika seseorang menahan sesuatu yang dapat membatalkan ibadah puasa ataupun yang dapat mengurangi nilai ibadah puasa, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Itu yang pertama. Yang kedua, di bulan puasa ini amal ibadah kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam salah satu hadis Nabi besar Muhammad SAW bersabda bahwa ibadah yang wajib akan dilipat gandakan dan ibadah yang sunnah itu sama nilainya dengan ibadah yang wajib. Mengapa Rasulullah SAW mengatakan demikian? Karena sesungguhnya puasa ini adalah disebut dengan syahrul ibadah, bulannya ibadah. Kita dianjurkan untuk melaksanakan ibadah sholat tarawih. Menambah sholat 5 waktu, kita laksanakan sholat malam, yaitu sholat tarawih. Selaku orang yang beriman dengan Allah, manfaatkanlah waktu tarawih itu dengan sebaik-baiknya. Bila perlu jangan sampai tinggal. Kenapa? Rasulullah menjamin dalam salah satu hadisnya, "Man qama Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang mendirikan sholat, yaitu sholat malam. Apa itu sholat malam? Sholat tarawih ditutup dengan sholat witir, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya juga yang telah lalu. Maka oleh sebab itu, ibadah kita di bulan Ramadan ini jangan kita sia-siakan. Jangan kita terlena, jangan kita tertidur, jangan kita hanya mendulukan untuk nonton TV dan lain sebagainya. Tetapi kita manfaatkanlah waktu hanya setengah jam untuk mendekatkan diri bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembalikan diri kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Fafirru ilallah. Berlarilah kamu kepada Allah.
Mendekatkan dirilah kamu kepada Allah dengan cara kita melaksanakan ibadah sholat malam. Yang kedua, yang ketiga, bahwa di dalam bulan Ramadan ini kita dianjurkan untuk banyak mentadaruskan Al-Quran, membaca Al-Quran, bertilawatil Quran. Mengapa? Karena Rasulullah Muhammad SAW bersabda dalam salah satu hadisnya, "Afdalu ibadati ummati tilawatil Quran." Yang paling afdal ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Mengapa kita diwajibkan untuk membaca Al-Quran? Karena Al-Quran itu sendiri hakikatnya adalah untuk mensucikan jiwa diri kita, raga kita, perkataan kita, pendengaran kita, dan semua yang ada pada diri kita. Ketika kita melantunkan ayat-ayat Al-Quran, sesungguhnya kita mensucikan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kalimat di dalam Al-Quran yang sering kita dengar dan kita baca, "La yamassuhu illal mutahharun." Jangan kau sentuh Al-Quran ini kecuali dalam keadaan suci. Maknanya apa? Bahwa ketika kita menyentuh Al-Quran dalam keadaan kita berwudu, maka sentuhan kita terhadap Al-Quran dengan membaca tilawatil Quran itu, sesungguhnya kita mensucikan diri dan jiwa kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, bahwa tilawatil Quran yang kita baca, lebih-lebih lagi dalam rumah tangga kita, itu akan memberikan keberkahan dalam rumah tangga. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Iqra'ul Quran fi buyutikum, fa innal baital ladzi la yaqra'u fihi al-Quran yaqillu khairuhu wa yaksharru syarruhu wa yadiku ala ahlihi." Bacalah Al-Quran di dalam rumah tangga kalian, karena dalam rumah tangga yang tidak pernah ada senandung Al-Quran, tidak ada tilawatil Quran, yaqillu khairuhu, sedikit sekali kebaikannya, wa yaksharru syarruhu, dan banyak sekali keburukannya. Wa yadiku ala ahlihi, dan para ahlinya akan selalu mendapatkan kesusahan. Mengapa? Karena kita tidak pernah ataupun tidak ada senandung Al-Quran dalam rumah tangga kita. Karena sesungguhnya orang yang selalu membaca Al-Quran, hakikatnya dia menjaga dirinya, rumah tangganya, keluarganya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika dia menjaga Al-Quran dengan tilawatil Quran itu, hakikatnya dia menjaga diri dan keluarganya. Wa ma inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang akan menurunkan Al-Quran, maka kami sendirilah yang akan menjaga orang yang membaca Al-Quran itu. Maka oleh sebab itulah, di bulan Ramadan ini, mari kita manfaatkan untuk beribadah membaca Al-Quran dengan sebanyak-banyaknya. Bila perlu, selama bulan Ramadan, khatam Al-Quran. Ajak keluarga kita, ajak sanak famili kita, ajak saudara-saudara kita untuk selalu membaca, mentilawatil Quran itu sendiri. Kemudian di bulan Ramadan adalah bulannya kita dianjurkan untuk banyak berinfak, bersedekah. Karena Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Afdalus sadaqah sadaqatu fi Ramadan." Yang paling afdal sedekah, maka sedekahnya itu adalah di bulan Ramadan. Bila kita mempunyai harta yang banyak, walaupun kita harta yang tidak banyak pun, dianjurkan untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Janganlah engkau mengatakan bahwa aku beriman dengan Allah. Dan hakikat orang yang beriman dengan Allah itu yang hakiki adalah dia mendermakan, mensedekahkan, menginfakkan, mewakafkan sebagian hartanya yang paling dia cintai. Termasuk harta yang paling dicintai manusia adalah uang. Uang ini, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, akan dapat menjerumuskan kita dari sesuatu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang masuk dalam neraka karena dia tidak bisa mengendalikan uangnya. Orang bisa masuk dalam surga karena dia bisa mengatur uangnya. Artinya apa? Bahwa sedekah itu, berimpak itu, berzakat itu, berwakaf itu akan menyelamatkan diri kita dari cengkraman api neraka. As-sadaqah tu'fi'un nar. Bahwa sedekah itu dapat mencegah diri kita daripada api neraka. Banyak hal yang harus kita manfaatkan di bulan Ramadan. Termasuk di akhir bulan Ramadan, kita dianjurkan untuk banyak
melaksanakan sholat dan berzikir di malam hari. Kita temui dan kita jumpai dan kita cari kemuliaan di bulan Ramadan itu, yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar, di mana setiap orang dianjurkan di akhir Ramadan untuk meningkatkan kualitas keimanan, kualitas ibadahnya, kualitas zikirnya, kualitas bacaan Qur'annya, kualitas sholatnya, kualitas amal-amal ibadah lain yang ditingkatkan demi untuk menggapai malam kemuliaan itu, yaitu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua akan dapat menjalani bulan Ramadan ini dengan baik dan benar. Laksanakanlah puasa dengan baik. Laksanakanlah puasa ini dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua kita akan dilipat gandakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Al-afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, guru kita telah memberikan pencerahan tentang makna Ramadan. Begitu dalam apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Denny Priansa, SAG, MPDI tadi, menyampaikan uraian, untayan yang bukan hanya kita renungkan, tapi harus kita mampu mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga Ramadan tahun ini bukan hanya menambah keimanan kita, tapi sanggup kita implementasikan setelah Ramadan nanti. Sampai bertemu di episode berikutnya dengan guru-guru kita yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.